Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Cahaya keemasan mendesing dan menyebar di dalam dantiannya. Sosok ilusi emas seukuran telapak tangan itu, tampaknya telah terbentuk dari dalam nyala api emas. Cahaya itu sedikit gemetar dan memanjang keluar. Bas-bas. Saat sosok ilusi emas kecil itu perlahan tumbuh, cahaya keemasan yang semula meletus tiba-tiba membeku pada saat ini. Setelah itu, mereka memantul dengan kecepatan yang mengejutkan, sebelum akhirnya mereka bergegas kembali ke sosok ilusi emas kecil. Tubuh kecil Lindong samar-samar menjadi sedikit lebih hidup, seperti saat jejak cahaya emas terakhir memasuki sosok emas. Pada saat ini, orang bisa samar-samar melihat penampilan sosok cahaya emas ilusi itu. Penampilan dan fitur-fiturnya, pada dasarnya identik dengan Lindong. Namun, angka itu menyusut berkali-kali, jika dilihat dari penampilannya, tampak sederhana, jujur, dan imut. Itu terlihat agak berbeda dari diri Lindong yang sebenarnya. Roh Yuan telah diaglomerasi. Namun, itu masih cukup fiktif. Sebenarnya, roh Yuan Lindong tidak sepenuhnya berkembang dan itu sedikit kurang dibandingkan dengan roh Yuan, yang telah diaglomerasi oleh para ahli di tahap kehidupan misterius. Namun, karena Lindong hanya di 6 Yuan Nirvana Stage, dia masih memiliki cukup banyak waktu untuk mengasah, dan memperbaiki roh Yuannya. Ini akan sangat bermanfaat baginya, ketika dia maju ke tahap kehidupan misterius di masa depan. Setelah roh Yuan Lindong menyerap semua cahaya keemasan di dalam dantiannya, ia akhirnya mulai turun perlahan. Segera setelah itu, dia mendarat di cincin naga Yuan di bawah ini. Lututnya ditekuk sebelum dia duduk. Tangan miniaturnya juga membentuk segel pelatihan misterius pada saat ini. Bang! Suara guntur teredam yang aneh tampaknya tiba-tiba bergema di dalam tubuh Lindong, saat segel pelatihan Yuan Spirit telah terbentuk. Gelombang demi gelombang deras telah dipancarkan seperti energi agung, tiba-tiba tersapu dari dalam roh Yuan. Akhirnya, itu mengalir sepanjang garis meridian di dalam tubuh Lindong. Energi ini mengalir melalui meridiannya. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang energi dibebankan langsung ke pikiran Lindong. Akhirnya, masuk ke Niwan Place-nya dengan gayanya yang sombong. Segera, badai dahsyat muncul di dalamnya. Bas-bas. Cahaya keemasan menyebar ke setiap bagian tubuh Lindong, dan membungkus dunia kecil di dalam tempat Niwannya. Lindong juga bisa dengan jelas merasakan, bahwa kekuatan Yuan dan energi mental dalam tubuhnya melonjak dengan cara yang sangat mengejutkan. Ini adalah umpan balik dari roh Yuan. Yuan dan di masa lalu tidak ada lagi, karena roh Yuan telah menggantinya, itu sangat jelas, sehubungan dengan menjadi pusat untuk Yuan Power, roh Yuan tidak diragukan lagi telah menjadi versi yang lebih kuat dan berevolusi. Berbeda dengan jumlah kekuatan Yuan yang diperlukan untuk mengaktifkan Yuan dan di masa lalu untuk mencapai dampak ofensif tertentu, roh Yuan saat ini hanya membutuhkan setengahnya. Ini adalah kesenjangan yang sangat jelas antara keduanya. Bang-bang, Yuan Power yang besar dan perkasa, beserta energi mentalnya, mengalir deras ke seluruh tubuh Lindong dan istana Niwannya. Dalam menghadapi kekuatan yang meroket seperti ini, Lindong dengan cepat merasakan penghalang tak terlihat yang sepertinya menghalangi dia, dalam upaya untuk memblokir kekuatan Yuan dan energi mentalnya untuk terus maju. Lindong tertawa lembut ketika dia merasakan halangan itu. Setelah itu, gumaman rendah yang disertai dengan panas liar tiba-tiba terdengar. Penerobosan, gumam Lindong. Bang! Saat Lindong bergumam di dalam hatinya, riak panas yang sangat liar dan keras tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Api nirvana hitam tampaknya telah keluar dari dalam dagingnya. Setelah itu, mulai mengamuk liar dan keras. Kesengsaraan nirvana berikutnya akhirnya tiba sekali lagi. Api nirvana hitam liar dan keras mengamuk tanpa rasa takut. Meridian di dalam tubuh Lindong dan tulang-tulangnya, sekali lagi memiliki beberapa sisik hijau pekat yang muncul di atasnya, yang menghalangi penghancuran dari api nirvana. Swoosh! Pada saat yang sama, roh Yuan yang duduk di cincin naga Yuan dalam dantiannya, juga perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Cahaya keemasan menembus mata itu, sebelum tekanan unik menyebar darinya. Swoosh!
Roh Yuan perlahan-lahan mengangkat tangan kecilnya, sebelum sinar cahaya keemasan keluar dengan eksplosif dari tangannya. Akhirnya, ia menyapu ke arah api hitam yang naik. Api hitam tampaknya telah ditekan ketika cahaya keemasan melaju, saat mereka perlahan-lahan melemah. Memiliki roh Yuan jelas memberikan dorongan yang sangat besar, ketika berhadapan dengan kesengsaraan nirvana. Hati Lindong tiba-tiba bergerak, ketika dia menghadapi kesengsaraan nirvana di dalam tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya yang duduk di puncak gunung perlahan membuka matanya, yang telah tertutup rapat untuk waktu yang lama. Setelah kedua matanya terbuka, mata Lindong langsung menatap langit. Ada awan badai berkumpul di tempat itu. Ular perak berenang di dalam awan gelap, memancarkan suara gemuruh yang keras. Wind Lightning Tribulation. Lindong memandang awan badai yang berkumpul. Namun, matanya tidak mengandung sedikit pun kejutan. Kemungkinan dia sudah mati rasa untuk mengalami kesengsaraan double. Cahaya hitam pekat keluar dari kepala Lindong. Setelah itu, secara langsung berubah menjadi simbol kuno yang sangat besar. Simbolnya diputar, berubah menjadi lubang hitam yang langsung mengalir menuju awan badai. Gemuruh. Awan gelap segera bergejolak liar setelah simbol leluhur yang melahap menerjang masuk. Raungan guntur yang keras dan jelas, bergemuruh dan bergema di atas tempat itu, mengguncang puncak gunung ini sampai bergetar berulang kali. Namun, tidak ada satupun petir yang jatuh. Orang ini, tampaknya telah memperoleh peningkatan penguasaan atas simbol leluhur yang melahap. Di puncak gunung, ketika Little Marten melihat adegan ini, dia tanpa sadar tersenyum dan berkata. Di samping Little Marten, ada Little Flame, yang sosoknya seperti menara logam. Pada saat ini, dia juga telah mengundurkan diri dari status pelatihannya. Selain itu, nampak auranya telah sangat diperkuat setelah pelatihan ini. Sepertinya Wind Lightning Tribulation ini, tidak dapat menimbulkan ancaman sekecil apapun untuk kakak. Ucap api kecil yang membuka mulutnya dan tersenyum. Marten kecil mengangguk dengan lembut, dengan memiliki objek ilahi seperti simbol leluhur melahap, dan telah berhasil menggumpalkan roh Yuan, bahkan kesengsaraan nirvana dan percobaan petir angin yang datang bersama-sama, tidak akan lagi menimbulkan banyak masalah bagi Lindong. Perkembangan masalah ini, juga seperti apa yang diharapkan oleh duo Marten kecil. Mengikuti cara yang liar, di mana simbol leluhur yang melahap dibebankan ke percobaan petir angin, energi liar dan keras yang terkandung dalam tubuh Lindong, juga telah menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Jelas, karena itu sedang dimakan oleh simbol leluhur yang melahap. Gemuruh. Setelah suara guntur terakhir muncul, awan badai di langit akhirnya benar-benar tersebar. Simbol leluhur yang melahap bergegas kembali, dan memasuki istana Niwan Lindong. Segera setelah itu, gelombang fluktuasi megah yang tak terlihat, telah menyebar terpisah seperti badai dengan Lindong di tengah. Lindong tiba-tiba membuka kedua matanya, ketika energi mental yang megah terbelah. Setelah itu, dia dengan keras membanting telapak tangannya ke tanah di depannya. Bang! Telapak tangan itu jatuh dan garis retakan besar segera meledak. Dalam sekejap mata, retakan itu telah meluas ke tepi gunung. Segera, gunung mulai bergetar sedikit. Dengan liar dan kekerasan dari energi Yuan dan energi mentalnya bersiul di sekitar Lindong, sementara cahaya keemasan berkedip dari kedua matanya. Ini berlangsung cukup lama, sebelum secara bertahap tersebar. Huff! Cahaya emas yang mencolok telah menghilang, sebelum Lindong perlahan meludahkan seteguk udara panas. Setelah itu, dia berdiri. Tubuhnya bergerak, dan beberapa suara berderak dipancarkan. Sebuah kekuatan agung diam-diam melonjak seperti guntur yang mengejutkan. Panggung 7 Yuan Nirvana. 6 segel master simbol surgawi. Ucap Lindong. Dengan aglomerasi roh Yuannya, kekuatan Lindong tidak diragukan lagi melonjak sekali lagi pada kali ini. Tidak buruk, ucap Marten kecil. Berdiri di sampingnya, ketika mata Little Marten memindai tubuh Lindong, sedikit kejutan melintas di matanya, sebelum dia tersenyum mengangguk. Terima kasih, ucap Lindong yang menyeringai kepada Little Marten. Air liur pembentukan spiritual inti bumi ini, tidak banyak membantu aku, ucap Marten kecil. Marten kecil tersenyum lemah. Selanjutnya, matanya melihat ke arah tertentu dengan sedikit terkejut. Dia dengan lembut berkata, selain itu, dibandingkan dengan kamu, ada kemungkinan bahwa dia bahkan lebih mengkhawatirkan. Ucap Marten kecil. Lindong kaget setelah mendengar kata-kata ini, saat dia buru-buru menoleh. Pupil matanya sedikit menyusut, ketika dia melihat wanita muda itu duduk di atas batu. Kuncir kudanya berserakan, sementara rambutnya yang hitam legam telah berubah menjadi warna biru es yang agak aneh. Wanita muda itu duduk di atas batu hijau, sementara rambutnya yang biru dan dingin, berserakan di sekujur tubuhnya. Tidak jelas, tampaknya ada binar dingin dan kedinginan yang menyelimuti udara.
Dinginnya tidak tebal, namun, itu adalah sensasi dingin yang bisa menusuk ke kedalaman tulang seseorang. Penampilannya tampaknya mampu menyebabkan jiwa seseorang membeku sepenuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Lindong dengan ekspresi kaget. Itu sangat jelas, bahwa dia tidak mengerti perubahan misterius yang terjadi pada Ying Huan selama pelatihannya. Gadis ini tidak sesederhana itu, jawab Little Marten dengan ekspresi serius saat dia perlahan berbalik. Lindong mengangguk dengan lembut. Situasi di hadapannya itu, memang sesuatu yang tidak akan terjadi pada orang biasa yang acak. Saat Lindong dan dua lainnya mengamatinya, ekspresi yang agak menyakitkan muncul di wajah Ying Huan yang cantik. Pada saat berikutnya, cincin demi cincin lingkaran cahaya biru yang dingin, tiba-tiba mulai bangkit dari tubuhnya. Retak, snap, lingkaran biru es mulai menghilang, menyebabkan tanah seolah-olah berubah menjadi beku seketika. Setelah beberapa tarikan napas, seluruh puncak gunung telah berubah menjadi gunung es biru. Saat beberapa lingkaran cahaya biru es mulai menyebar, Lindong dan dua orang lainnya tiba-tiba melihat rambut biru es Ying Huan tumbuh lebih lama. Saat angin dingin yang sangat dingin bertiup, rambutnya yang biru dan dingin terbang di udara. Ditambah dengan kepingan salju yang menari-nari di udara, dia tampak seperti ratu es di tengah-tengah salju. Pemandangan di depan mereka megah dan memikat. Saat lingkaran cahaya mulai berfluktuasi, ekspresi sedih di wajah Ying Huan berubah menjadi lebih kaya. Pada saat berikutnya, matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Begitu dia membuka matanya yang semula hitam, sekarang dipenuhi dengan warna biru dingin. Bahkan pupilnya telah menjadi sangat dingin, dan tidak ada jejak emosi di dalamnya. Tatapannya mirip dengan dewa yang memandang rendah manusia, tidak ada sukacita, tidak ada kesedihan, tidak ada kebajikan dan tidak ada kejahatan. Ekspresi serius muncul di wajah Lindong, ketika dia melihat keadaan di mana Ying Huan berada. Tatapannya saat ini tidak memiliki titik fokus, dan tidak fokus pada tubuhnya. Namun, dia masih bisa merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Kondisi Ying Huan saat ini membuatnya merasa tidak enak, dan dia tidak dapat menerima bahwa wanita muda ini, yang biasanya penuh dengan masa muda dan vitalitas, akan menampilkan ekspresi sedingin itu. Meskipun dia merasa tidak enak di hatinya, Lindong tidak berani bertindak ceroboh. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuhnya. Karena itu, dia takut jika dia bertindak ceroboh, dia mungkin malah akan menyakitinya. Pada titik ini, yang bisa mereka lakukan adalah berdiri diam dan mengamatinya. Setelah Ying Huan membuka matanya, kilau biru es tiba-tiba muncul di dahinya, sebelum sebuah cahaya menyebar keluar. Setelah itu, cahaya mulai terbentuk menjadi simbol rahasia kuno biru es. Simbol reinkarnasi, ucap Marten kecil. Setelah melihat simbol kuno es yang biru, tubuh Little Marten langsung menggigil. Tepat, ekspresi heran langsung muncul di wajahnya, saat dia tanpa sadar berseru. Simbol reinkarnasi. Lindong terkejut sesaat sebelum dia bertanya. Segera, dia mengerutkan alisnya dan bertanya. Apa itu? Aku tidak pernah berpikir kalau itu bisa menjadi simbol reinkarnasi. Gadis ini memang tidak sederhana. Dia sebenarnya adalah reinkarnator, gumam Marten kecil. Marten kecil bergumam sesaat sebelum merenung. Melihat ke arah Lindong, dia menjawab dengan suara yang dalam. Apakah kamu tahu tentang tahap reinkarnasi? Setelah mendengar istilah itu, tatapan Lindong langsung mengeras sebelum dia sedikit mengangguk dan berkata. Setelah hidup dan mati, itu akan menjadi reinkarnasi. Adapun reinkarnasi, berarti abadi. Di dunia ini, tidak ada orang yang benar-benar abadi. Bahkan jika seseorang melangkah dalam tahap reinkarnasi, mereka masih menghadapi bahaya yang mungkin berada di luar imajinasi individu biasa. Untuk tahap nirvana, ada kesengsaraan nirvana. Adapun tahap reinkarnasi, ada juga kesengsaraan reinkarnasi. Jika seseorang melewatinya, ia akan berevolusi dan akan terbebas dari dunia. Namun, jika seseorang itu gagal, seseorang akan menghilang dengan reinkarnasinya, ucap Little Marten dengan santai. Kesengsaraan reinkarnasi, gumam Lindong sambil mengerutkan bibirnya. Ini jelas pertama kalinya dia mendengar tentang ini. Namun, panggung itu masih terlalu jauh dan di luar jangkauannya. Apa hubungannya ini dengan dia? Dan juga, apa itu reinkarnator? Tanya Lindong. Orang-orang yang dapat melangkah ke reinkarnasi stage, mungkin adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia ini, karena mereka memiliki kendali atas hidup dan mati. Dari perspektif lain, bahkan waktu tidak dapat menghapusnya. King Zi, yang kami temui di Istana Naga Hijau, kemungkinan besar adalah seorang ahli yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi. Jika tidak, dia tidak mungkin bertahan sampai sekarang.
Pada zaman kuno, jika para elit di tahap reinkarnasi itu gagal menerobos kesengsaraan reinkarnasi mereka, beberapa dari mereka mampu mempertahankan sedikit kesadaran mereka dengan kekuatan luar biasa mereka. Mereka akan membiarkan sisa kesadaran mereka memasuki siklus reinkarnasi, dan menunggu kesempatan untuk mengaktifkan kembali kesadaran mereka, dan menyeberangi nirwana untuk kembali ke dunia ini lagi. Setelah itu, individu-individu yang dilahirkan kembali disebut reincarnators. Sepertinya gadis ini seharusnya salah satu dari mereka, jawab Little Marten sambil menatap wanita muda yang melayang di udara dengan tatapan aneh. Kamu bermaksud untuk mengatakan bahwa, dalam kehidupan masa lalunya, dia adalah seorang elit di tahap reinkarnasi? Tanya Lindong sambil memijat pelipisnya. Apa yang disebut reinkarnasi dan hal-hal misterius semacam ini, tidak diragukan lagi terlalu tidak nyata dan tidak masuk akal baginya. Sepertinya begitu, jawab Marten kecil. Marten kecil mengangguk dan menjawab. Mungkin, dia bahkan tidak tahu tentang itu. Kali ini, dia pasti telah membangkitkan kesadaran yang tersisa di kedalaman jiwanya, ketika dia menggumpalkan roh yuannya. Karena itu, kejadian ini terjadi. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa semua reincarnator akan dapat bangkit. Sebagian besar reincarnators hanya akan menjalani kehidupan biasa. Ketika mereka melanjutkan siklus berulang-ulang, sepotong kesadaran secara bertahap akan berkurang sampai benar-benar hilang. Pada saat itu, super elit di reinkarnasi stage akan sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Ucap Marten kecil. Jadi, apakah ini akan memengaruhi kepribadiannya? Dengan kata lain, akankah dia tidak lagi menjadi Ying Huan, dan menjadi ahli super yang pernah memerintah langit dan bumi? Tanya Lindong setelah ragu-ragu sejenak. Jika dia bangun, akan ada beberapa perubahan. Namun pada akhirnya, yang akan tetap memegang kendali akan menjadi orang dalam siklus reinkarnasi ini. Jawab Little Marten sambil tersenyum, setelah dia merasakan kekhawatiran Lindong. Lindong tertawa pahit, dan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil diam-diam mendesah dalam hatinya. Dari sudut pandangnya, dia lebih suka Ying Huan sebagai wanita muda murni dan polos yang dia kenal, dan tidak menjadi beberapa elit super yang bereinkarnasi dari zaman kuno. Jangan khawatir, dia mungkin seorang reincarnator, namun, siapa yang tahu jika dia bisa membangunkan sisi yang lain. Selama dia tidak bangun, dia pasti akan tetap menjadi Ying Huan yang kamu kenal. Ucap Little Marten. Baiklah, balas Lindong. Lindong mengangguk sekali lagi, sebelum tiba-tiba menatap Little Marten dan bertanya. Apakah kamu mencapai tahap reinkarnasi di masa lalu? Setelah mendengar pertanyaan itu, wajah tampan Little Marten berkedut sebelum dia tertawa kering dan menjawab. Aku sedikit merindukannya. Jika aku sudah mencapai tahap reinkarnasi, aku tidak perlu bersembunyi di jimat batu. Dan kamu tidak akan bertemu aku, jawab Marten kecil. Setelah mendengar itu, Lindong tersenyum. Dia tidak punya niat untuk mengejeknya. Pertemuan mereka saat itu tidak diragukan lagi, telah mengubah jalan hidup mereka. Jika tidak ada Lindong, Marten kecil mungkin sudah tersebar dan mati. Jika bukan karena Little Marten, itu juga akan sulit bagi Lindong untuk mencapai tahap saat ini sekarang. Seseorang dan Marten telah berjalan bersama selama bertahun-tahun, dan mengalami banyak cobaan sulit bersama. Pada akhirnya, mereka telah menanggung semua itu. Dia seharusnya tidak tinggal lebih lama dalam keadaan saat ini, kata Little Marten ketika dia mengangkat kepalanya, dan menatap wanita muda di udara. Prediksi Little Marten memang tepat. Setelah beberapa menit, warna biru dingin yang menyelimuti langit mulai melemah dengan cepat. Setelah itu, mata dingin Ying Huan mulai perlahan menutup sekali lagi. Satu demi satu, lapisan lingkaran cahaya biru es semuanya masuk kembali ke tubuh Ying Huan, sebelum rambut biru esnya yang sangat panjang dengan cepat memendek. Saat rambut itu memendek, warna biru es itu surut dan rambut hitam aslinya dengan cepat muncul kembali. Setelah rambut Ying Huan pulih sepenuhnya dari warna aslinya, tubuhnya mulai turun dari langit. Melihat ini, Lindong mengambil langkah ke depan dan memeluk pinggangnya. Pinggang lembut yang masuk ke tangannya menyebabkan dia sedikit gemetar, sebelum dia menundukkan kepalanya hanya untuk melihat, bahwa dia sedang menatap lurus oleh mata hitam legam seorang wanita muda. Keduanya terus menatap satu sama lain, dan ekspresi Lindong tidak berubah sama sekali. Seolah-olah posisi ambigu ini tidak ada hubungannya dengan dia. Adapun wanita muda itu, setelah melihat aksi Lindong, dia akhirnya mengundurkan diri ketika muncul muka merah di wajahnya yang cantik. Melihat tatapan malu dan sebal dari wanita muda itu, Lindong menghela napas lega dalam hatinya. Itu bagus, ini adalah Ying Huan yang dia tahu, lalu. Bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.